Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Kamarati, ya, Ti. Ini akhir-akhir ini kita diramaikan dengan pemberitaan Iya, cukup banyak itu ya. terungkapnya, tertangkapnya beberapa pihak, selebriti, public figure, Oknum kepolisian. oknum kepolisian yang juga bikin kita geleng-geleng kepala, termasuk juga masyarakat lainnya yang memang bersentuhan dengan barang haram ini begitu. Nampaknya Indonesia ini masih menjadi sasaran empuk juga untuk peredaran narkoba. Kita akan lihat dulu ya informasinya ya. Kapolsek Astana Anyar Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi dan 11 anggotanya ditangkap Propam Polda Jawa Barat karena dugaan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang yakni menggunakan sabu. Penangkapan itu berawal dari laporan warga. Tim gabungan kemudian bergerak dan menangkap Kapolsek serta 11 anggota lainnya. Dari hasil tes urin menunjukkan hasil positif narkotika. Selain itu, tim Propam juga menyita barang bukti 7 gram sabu. Kompol Yuni pun kini ditahan bersama 11 anggotanya dan terus diperiksa Bid Propam Polda Jawa Barat. Atas dasar hasil penyelidikan ini, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Doviri mencopot Kapolsek Astana Anyar Kompol Yuni Purwanti dari jabatannya, dimutasi ke Polda Jabar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini tentunya berimbas menurunkan citra kepolisian di tengah masyarakat karena penggunaan narkoba melibatkan perwira dan sejumlah petugas secara bersamaan. Dari mana narkoba yang mereka gunakan? Dari bandar narkoba ataukah merupakan barang bukti perkara? Apakah kejadian ini akan menjadi contoh dalam penegakan hukum? Terlebih perang melawan narkoba terus digalakkan kepolisian. Tim TV One mengabarkan. Nah, dari hasil penelusurannya itu, kita juga cukup memprihatinkan ya, karena memang ada beberapa keterlibatan anggota yang lain. Salah satunya yang sangat kita sesalkan adalah salah satu Kapolsek, yaitu Kapolsek Astana Anyar yang ada di Polrestabes Bandung. Ya. Kepada yang bersangkutan tentunya, kemarin sudah dilakukan pencopotan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Selanjutnya, bersama-sama dengan anggota yang lain yang terlibat, kita terus melakukan pendalaman dan pemeriksaan. Kalau memang hal itu benar, dan bukti-bukti menunjukkan bahwa ada keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba, tentunya kita akan melakukan tindakan tegas. Ya. Ini pembelajaran bagi yang lain. Karena apa? Bagi anggota yang menyalahgunakan narkoba, kebijakan pimpinan jelas. Kapolri kemarin menyampaikan dalam komentar rilisnya bahwa bagi anggota penyalahgunaan narkoba, pilihannya dua, dipecat atau dipidanakan. Ya bisa juga dua-duanya. Yang tergantung kadar kesalahannya nanti kalian. Ya, oke, saya kira itu. Ya. Terima kasih. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di Unit Kesehatan Polres Metro Jakarta Barat, Sosialita Jennifer Jill juga menjalani tes rambut di Puslap Forma Mabes Polri terkait penyalahgunaan narkotika. Pasalnya dari hasil tes urin, Jennifer dinyatakan negatif narkoba. Di Polres Metro Jakarta Barat, Sosialita Jennifer Jill dengan mengenakan pakaian tahanan dibawa penyidik Unit 1 Satres Narkoba ke Unit Kesehatan guna menjalani pemeriksaan kesehatan. Setelah itu, Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat membawa Jennifer Jill ke Pusat Laboratorium Mabes Polri di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Jennifer Jill yang mengenakan baju tahanan didampingi sejumlah petugas Unit 1 Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Jennifer Jill menjalani tes rambut setelah hasil tes urinnya negatif narkotika. Setelah 30 menit selesai menjalani tes rambut, ia dibawa kembali ke Mapolres Metro Jakarta Barat guna menjalani pemeriksaan lanjutan. Sementara hasil uji rambut akan keluar pekan depan. Jennifer Jill ditangkap bersama suami dan anaknya pada Selasa sore lalu. Ia sudah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan suami dan anaknya masih berstatus sebagai saksi. Petugas akan menjerat Jennifer Jill dengan pasal 112 Undang-Undang Narkotika terkait kepemilikan narkotika jenis sabu. Dari Jakarta, Ong Suhirman, TV One mengabarkan.
Miris ya melihat banyak rentetan nama yang mencuak begitu ya terjerat kasus narkoba. Kita akan langsung berbincang dengan beberapa narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Sudah ada Edi Hasibuan, Direktur Eksekutif Lemkapi, kemudian juga ada Muammar MK, pemerhati gaya hidup. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, dan juga ada seharusnya ada Bapak Beni Mamoto, Ketua Pelaksana Harian Kompolnas, sudah terkonfirmasi mau berbincang pada pagi hari ini, namun tim kita juga masih terus menghubungi. Baik, saya ingin pertama ke Bang Edi Hasibuan dulu ya, dari Lemkapi. Tadi kita dengar pernyataan dari Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Doviri. Saya juga ingin mengutip pernyataan dari Kepala Divisi Propam atau Kadif Propam Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo, yang di sini mengingatkan polisi yang terlibat narkoba pasti melarat, karir pun tamat. Tanggapan Anda? Ya, saya kira memang ya kita memang sangat prihatin semua ya atas yang terjadi yang dilakukan oleh Oknum Kapolsek ya. Tentu saja memang ini sangat membuat kita prihatin semua. Dan apalagi mereka adalah aparat penegak hukum, seharusnya memang taat terhadap hukum, kemudian juga harus menjaga marwah kepolisian. Namun justru sebaliknya ya, ada Kapolsek kemudian melakukan pesta narkoba bersama anak buahnya. Tentu saja memang kalau kita lihat ini jelas adalah melanggar pasal 7 Perkap Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi kepolisian Republik Indonesia. Di situ jelaskan memang ya seorang anggota Polri harus bisa menjaga dan meningkatkan citra ya dan kredibilitas ya, reputasi dan kehormatan Polri. Kemudian di situ juga dijelaskan bahwasanya menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan ya, ketaatan pada hukum. Jadi di sini sudah jelas ya bahwasanya apa yang dilakukan oleh Oknum Kapolsek dan juga anggotanya ini jelas adalah merupakan pelanggaran hukum. Dan kami setuju sekali kalau bilang kalau kita lihat saat ini Bapak Kapolri ya sedang membumikan program Kapolri presisi ya, prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan jelas adalah akan ada tindakan tegas ya. Bahkan ke depan kita lihat ada dua opsi yang dilakukan Polri. Pertama melakukan pemecatan atau mengajukan yang bersangkutan ke proses pidana. Bang Edi, Ya. pertanyaan saya mudah saja Bang ya. Ini kalau kita lihat di layar kaca sepak terjang dari Komisaris Polisi Yuni ya. Ini habislah mungkin waktunya mengusut sejumlah kasus narkotika ya sesuai dengan latar belakang beliau yang memiliki keahlian dalam pengungkapan narkotika. Tapi endingnya nggak enak ke Bang Edi. Ini justru malah terlibat pengkonsumsian sabu begitu. Anda melihat lingkungan berpengaruh nggak sih Bang Edi? Ya, saya kira memang kalau yang namanya polisi narkoba itu ya, anti narkoba ya adalah kalau memang tidak tidak memiliki iman yang kuat ya, integritas yang baik, saya kira ya sangat mudah ya. Kenapa? Karena memang di dalam dunia bisnis gelap seperti ini ya, saya kira kalau memang orangnya tidak memiliki iman yang kuat, integritas yang baik ya tentunya memang sangat mudah untuk makanya tentunya kalau kita lihat polisi narkoba kita harapkan betul-betul bisa menjaga apa yang menjadi tugasnya ya, menjaga marwah kepolisian di sana ya. Jangan sampai misalnya harusnya dia sebagai penegak hukum justru melakukan pelanggaran hukum. Ini tentu saja tidak dibenarkan ya. Jadi memang kalau kita lihat prestasinya yang bersangkutan juga kita lihat selama beberapa tempat menjabat termasuk saya lihat di Polres Bogor ya, banyak melakukan pengungkapan terhadap narkoba. Tapi di balik dari ini adalah justru belakangan ini ikut-ikutan, ikut serta di dalamnya. Dan ini tentu saja tidak baik untuk Dan ini harus menjadi pembelajaran kepada seluruh jajaran Polri agar betul-betul bisa membedakan mana yang tugas ya, sehingga tidak perlu ikut di dalamnya, tetapi penegakan hukum melaksanakan tugas sebagai anggota Polri yang menindak pelanggaran hukum termasuk memberantas narkoba. Saya kira itu menjadi tugas. Sebagai yang cukup pernah juga ya bernaung di Kompolnas, seorang Edi Hasibuan ya, tentu banyak menyelami
profesionalisme aparatur kepolisian begitu. Kok bisa? Kenapa sampai akhirnya terjerembab ya dengan yang namanya barang haram yang seharusnya itu diusut, diungkap, dimusnahkan, tapi ini justru malah mengkonsumsi. Apa yang membuat kira-kira? Ya, saya kira memang ini masalah mental ya mungkin ya. Mental oknum yang bersangkutan ya. Jadi mungkin ya selama ini ada salah jalan kalau menurut pandangan kami ya. Salah jalan harusnya melakukan penegakan hukum, tapi justru ikut di dalamnya. Saya kira ini tidak dibenarkan kalau terjadi seperti ini ya. Ini jelas adalah merupakan pelanggaran hukum, ini jelas merupakan menurunkan citra kepolisian, apalagi terjadi saat ini kalau kita lihat Bapak Kapolri ya, betul-betul bagaimana saat ini meningkatkan kepercayaan terhadap Polri melalui program memprestasi Kapolri ya. Saya kira ini nanti ke depan yang bersangkutan layak diberikan hukuman yang berat ya. Karena ini adalah merupakan penyimpangan yang tidak bisa dibiarkan. Walaupun aparat penegak hukum harus juga diberikan hukuman yang tegas begitu ya. Saya mau ke Mas MK. Mas MK, kalau melihat ini deretan selebritis, bahkan saat ini oknum pihak kepolisian. Kalau kita melihat selebritis ini ada juga yang kasusnya tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang 4 kali begitu. Apa sebenarnya dari sisi Mas MK melihatnya? Banyak poin sebenarnya ya. Jadi kalau dalam kasus narkoba, paling tidak poin pertama adalah kalau itu misalnya ada beberapa selebritas yang tertangkap lebih dari sekali, ya kemungkinan besar memang udah mengalami namanya adiksi gitu, udah kecanduan gitu biasanya. Jadi dari beberapa kasus yang terjadi, misalnya kita bisa lihat selebritas A, B, C itu tertangkap, ada yang tertangkap lebih dari sekali, ada yang 2 kali, bahkan ada yang 3 kali. Biasanya faktor yang paling banyak adalah ya kecanduan gitu. Yang kedua adalah faktor yang kemudian memang dia tidak lepas dari lingkungan di mana dia berada gitu. Karena narkoba selain juga lingkungan itu di dalamnya ada lifestyle ya, pasti ada lifestyle. Karena kalau dia kemudian memang tetap bergaul dengan orang yang sama, berkomunitas dengan orang yang sama, ya biasanya susah lepas gitu. Faktor lain adalah apalagi ya? Kalau misalnya saya tarik ke kasus yang terakhir ini nih, mungkin kalau misalnya di layar kaca Anda bisa melihat kan sosok selebriti, sosialita juga ya kan, dari segi usia pun juga bisa dikatakan cukup senior, Mas Emka. Ya itu tadi saya bilang bahwa ada yang memang tadi bahwa kecanduan, selain kecanduan kan ada faktor lifestyle, gaya hidup. Gaya hidup itu kan kemudian banyak hal ya. Selain yang pertama adalah bahwa dia secara materi itu berkecukupan gitu, karena narkoba itu kan bukan barang murah gitu. Dan karena secara materi dia punya, jadi ya sudah gitu. Dia bisa mencukupi apa yang dia sebut sebagai bahwa narkoba sebagai bagian dari gaya hidup, jadi bisa melakukan itu gitu. Dalam kasus JJ itu terpenuhi gitu bahwa gaya hidupnya memang ya materinya secara materi cukup lah duitnya gitu, banyak malah gitu. Dan kalau memang nanti terbukti bahwa dari tes rambut kemudian memang terbukti negatif, itu kan ketahuan nanti kebaca. Sejauh ini dari pemberitaan memang negatif ya, gitu. Urinnya negatif. Ya karena kalau di tes urin kan tapi negatif, kan ada kepemilikan narkotikanya kan ya kalau saya kan. Benar, kan? Yes, ya makanya kan dari asesmen rambut nanti kan kelihatan kan, kan itu kan nanti kebaca tuh berapa lama dia sudah mengkonsumsi, kalau emang terbukti nanti ya berapa lama dia sudah mengkonsumsi narkoba gitu. Walaupun jadi kalau kita ya melihat, lagi-lagi silakan, ya Mas. gimana? Lanjutkan kembali Mas. Ya lagi-lagi kita inilah sebenarnya kan ini kasus yang berulang lah kalau di kalangan selebritas gitu, kasus yang berulang. Kita kemarin juga kedapatan ada satu kasus lagi kan gitu, RR misalnya gitu kan, ya kan itu kan sama, itu ketangkep untuk yang kesekian kalinya kan gitu. Terus kemudian ada bersejumlah selebgram gitu. Artinya memang lingkupnya ya mendengar jauh beda gitu, bahwa cara ada yang memang kelihatan memang baru gitu, baru mencoba gitu, karena barang bukti yang ditemukan adalah
dia kategorinya bukan kategori 1 gitu. Tapi secara gaya hidup terpenuhi gitu karena mereka punya punya uang, punya apa untuk terjadi sana ya. Itu yang pertama. Yang kedua secara lingkungan bahwa ya sudah itu kan lingkungannya terkait tuh orangnya bahwa pergaulan mereka ya muternya ke situ aja gitu. Jadi faktor Ya, besarnya karena lifestyle mereka lingkungan begitu ya kemudian- Mas MK ya? Atau memang Iya, sebenarnya identik- lot kerja dari artis ini agak berat sehingga mereka membutuhkan barang-barang haram tersebut? Ya, kalau kemudian saya pikir juga selebritas kan bukan orang yang buta pengetahuan kan gitu. Kalau kemudian mereka termakan stigma atau termakan apa ya bahwa narkoba bisa kemudian membantu menenangkan, membantu berkreativitas, kan mereka bukan yang buta pengetahuan ya. Saya pikir itu alasan klise aja lah gitu. Tapi bahwa kalau memang itu kemudian menjadi salah satu alasan ya mungkin alasan yang mengada-ngada gitu. Oke. Tapi bahwa ada memang yang cara apa ya untuk membantu melancarkan atau kreativitas mereka dalam bekerja, ada yang memang membutuhkan narkoba, ada gitu. Meskipun tidak Misalnya dibenarkan tentunya. Tentu tidak dibenarkan gitu. Jadi jalan yang dipilih ya salah. Gitu. Bahkan untuk bukan kategori yang ini ya, kategori 1 atau ini ya, ada yang cuman istilahnya untuk yang bersifat sebagai penenang karena depresi, karena lu pekerjaan terlalu banyak gitu, yang kategori narkobanya kategori 3 bahkan gitu. Oke, baik. Kita jeda dulu ya kalau gitu ya. Iya. Nanti kita akan hadirkan lagi informasi ke hadapan Anda pemirsa, masih bersama dengan Muammar MK dan juga Edia Hasibuan. Tetaplah bersama kami.